belum ngerti bahwa ternyata komunitas tuh harus di manage ya gitu. Kirain kan komunitas tuh kayak sesuatu yang dibentuk sendiri sama fansnya gitu. Ternyata memang ketika kita punya produk sesuatu memang harus ada yang memanage lah gitu dari perusahaannya gitu kan. Kan komunitas itu berarti gak cuma sekedar kumpulan orang aja, tapi mereka harus share the same value atau mereka punya interest yang sama atau goal yang sama gitu kan. Bisa jadi ada komunitas Suikoden yang memang fokusnya mereka karena goalnya kita adalah kita pengen kumpul-kumpul bareng, tapi ada komunitas yang mungkin aku cuma mau tahu informasinya aja, tapi aku nggak mau kumpul-kumpul bareng. Itu aja bisa jadi dua komunitas berbeda, iya kan ya? Gitu. Jadi kayak bahkan komunitas tuh nggak cuma suka sama satu hal yang sama, tapi mereka juga harus punya goal yang sama. Gitu. Nah itu kalau kayak Suikoden dan Nintendo, karena mereka IP-nya sudah cukup besar untuk bisa fansnya tuh membentuk komunitas sendiri. Gitu. Karena mereka udah punya udah relate banget dan suka banget sama produknya. Nah kalau kita baru bikin produk nih, bahkan kadang belum rilis gitu produknya, tapi kita pengen punya komunitas, pasti kan pertanyaannya gimana nih supaya bangun komunitas. Coffee Talk sih itu sekarang gede banget. Itu salah satu yang padahal gamenya udah rilis dari 2020, tapi sebelum 2020 pun kita tuh udah punya komunitas nggak gede, komunitasnya kecil. Tapi mereka karena benar-benar sangat suka dan tertarik dengan Coffee Talk, walaupun kecil tapi quality-nya bagus gitu ya. Itu powerful banget gitu impact-nya. Karena mereka tuh beneran ketika game-nya rilis mereka suka banget. Itu mereka beneran yang jadi evangelisnya kita banget. Mereka beneran keluar kesana kemari, bahkan katanya udah ini aku pokoknya beliin teman-teman aku pakai uang aku sendiri, aku give sampai gitu ya. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Oke, halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk bersama saya Pradipta Nugrahanto, atau kalian bisa panggil saya dengan Dita. Dan di kesempatan kali ini Gizmo Talk lagi-lagi kedatangan tamu dari industri game Indonesia. Nah, di sebelah saya udah ada Sarah Johana, atau biasa disapa Sajo ya, marketing manager ya? Head of marketing, iya. Head of marketing Toge Production. Jadi kalau teman-teman suka main game, mungkin pernah main game yang namanya Coffee Talk atau apalagi game Space for the Unbound. Space for the Unbound. Apalagi banyak ya gamenya. Mungkin dulu zaman Flash Infactorator. Iya kan? Nah, itu game-game dari Toge Production gitu. Tapi kita nggak mau langsung ngomongin game. Kalau ngomongin industri game Indonesia secara luas gitu ya. Ada yang namanya komunitas. Dan kalau udah ngomongin komunitas nih, Gizmo Friends, pastinya kalau teman-teman aktif di industri mungkin sering ketemu sama Sajo. Kalau belum dan baru mau nyemplung, ini makanya kenapa kita hadirkan Sajo di sini, karena pengen mengeksplor lebih jauh soal komunitas dan industri game. Gitu sih Sajo. Gitu. Tapi sebelum ngomongin komunitas, cerita dulu kali ya sama Gizmo Friends. Ketertarikan Sajo sama industri game itu dari kapan sih? Ini kan kayaknya gitu tahun ke berapa Sajo? 10? Memasuki yang ke-11 berarti. 11 di industri ya? Iya, bulan depan tepat 11 tahun. Wow. Bukan waktu yang sebentar ya. Jadi gimana jadi? Oke, jadi mungkin sambil kenalin diri tipis-tipis kali ya. Jadi ya itu tadi aku dipanggilnya Sajo. Sekarang head of marketing, tapi sebenarnya aku berangkatnya sendiri itu dari community manager. Gitu. Jadi pas ya soal komunitas, berangkatnya community manager. Dulu tuh emang sebenarnya kalau dibilang suka game yang sampai sampai hardcore gamer banget enggak. Karena aku tipenya tuh dulu tuh main Harvest Moon. Itu salah satu game yang beneran kayak bikin suka banget sama game. Harvest Moon, Back to Nature, PlayStation 1. Itu PS1 berarti sekitar tahun 9 berapa itu? 6 ya? Dulu kayaknya waktu main sekitar 98-an baru main. Oke. Itu kelas berapa berarti Sajo? Masih SD lah pokoknya. Masih SD ya pokoknya ya. Jadi kalau Gizmo Friends kebingungan ini ngobrolin game apa, ada dulu game populer banget ya di PlayStation 1 itu Harvest Moon. Sesimpel kayak kita tuh jadi jadi petani aja gitu. Jadi dikasih harvesting something ya. Yoi. Jadi dikasih ladang gitu sama kakeknya kita kan. Terus tinggal kamu pokoknya urus gitu. Di situ kan terus jadi ngurusin ladang, bercocok tanam, ketemu sama rakyat di situ lah ya.
Wah itu waktu main kayak, oh ternyata game tuh nggak cuman soal balapan, berantem gitu ya. Ternyata tuh bisa loh yang ada ceritanya santai, terus cuman kayak macul-macul gitu. Wah itu dari situ tiba-tiba jadi demen banget sama game. Oh gitu? Iya. Terus baru tuh nyobain macam-macam. Gamenya edik ya? Harvest Moon tuh edik. Wah gitu. banget, itu dulu pernah memory cardku rusak gara-gara kena air, nangis seharian. Kan udah jauh banget soalnya progresnya ya. Udah nikah juga segala macam. Oh iya sih, dulu pokoknya semua apa yang bisa kita lakukan di kehidupan nyata bisa dilakukan di game-nya gitu ya. Jadi dulu ketertarikan main game di situ. Nah kalau untuk terjun di industri sendiri, awalnya tuh sesimpel aku emang udah suka industri kreatif dari kecil. Jadi bahwa awalnya dulu belum ada ketertarikan masuk industri game ya. Dulu tuh pengennya masuk industri komik. Oh ya? Karena suka ngegambar-gambar kan. Oh, gambar tangan? Iya. Tuh, terus habis itu udah ada Wacom tuh, mulai tuh belajar bikin gambar digital. Jadi pengen masuk ke komik. Tapi ternyata waktu ngelihat orang-orang yang lain, wah gambarnya lebih pada bagus-bagus nih. Kayaknya saya nggak sejago itu. Tapi seneng gitu ketemu orang-orang, ngobrol. Nah dari situ jadi apa ya? Jadi belajar, oh ternyata bisa lo tetap berkontribusi ke industri kreatif tanpa harus bisa gambar. Jadi ngobrol-ngobrol, terus kayak datang-datang ke event. Terus waktu itu pernah magangnya juga di company, IT company sebenarnya, tapi mereka juga bikin platform komik. Terus di situ bantuin, kalau misalnya mereka buka booth di event, aku bantu jaga di situ, ngobrol-ngobrol sama orang, ngenalin produknya. Ternyata asik ya gitu. Pas lulus kuliah, dulu kan kuliahnya di kafe, bikin tugas akhirnya tuh bikin game, visual novel. Karena masih nyambung lah ya gambar-gambar gitu sendiri kan ya. Iya, Oke. Gitu. Sebenarnya waktu itu juga karena di tempat aku magang ya di tempat komik itu juga disaranin udah kamu bikin visual novel aja gitu. Karena dia bisa bantuin ngodingin katanya. Kan aku kan cuma dinilai desainnya aja kan gitu. Bikin, terus itulah yang akhirnya aku pakai buat lamar kerja. Kebetulan waktu itu ada perusahaan mobile game buka lowongan 2D artist. Kamu, ditanyain sama temanku, kamu mau coba nggak? Oh boleh lah gitu. Bahkan ditawarin teman? Ditawarin teman juga, kayak tuh ada studio game lagi buka 2D artist padahal kan ilustrasi. Yaudah coba aja, tesnya juga ilustrasi, bikin aset game. Selesai interview ditanyain, ini community manager kita mau resign 2 bulan lagi sampai kita nemu yang baru, kamu bisa gantiin bentar nggak? Bentarnya tuh kayak 2,5 tahun gitu. Dan perusahaan itu adalah Touch 10 apa bukan? Touch 10 Games ya. Kalau yang bingung Touch 10 Games itu perusahaan apa, dia banyak game ini ya, mobile dulu kan? Iya betul. Banyak game mobile. Sekarang sih sudah bertransformasi ya, jadi Triple Dots ya? Iya betul, udah diakuisisi sama perusahaan dari UK. Nah, tapi kita kembali lagi ke perkomunitasan tadi yang Sarah Sajo kecemplung di 2 bulan jadi 2,5 tahun. Dari 2,5 tahun jadi community manager. Waktu pertama kali dihadapkan sama kenyataan, kamu bisa nggak bantuin community gitu ya? Bayangan seorang Sajo pada saat itu ngerjain apa sih? Dulu juga bingung gitu ya, kayak community manager, apalagi kan belum ngerti bahwa ternyata komunitas tuh harus di manage ya gitu. Kirain kan komunitas tuh kayak sesuatu yang dibentuk sendiri sama fansnya gitu. Ternyata memang ketika kita punya produk sesuatu memang harus ada yang memanage lah gitu dari perusahaannya gitu kan. Jadi dulu kayak benar-benar nggak ada bayangan sama sekali. Terus pas udah nyemplung, dan mungkin karena dulu kerjaan marketing juga belum kayak sekarang yang udah bisa jelas, social media spesialis, ada influencer spesialis gitu-gitu. Jadi dulu sebagai community manager aku ngejalanin semuanya. Jadi ngurusin komunitas jadi customer support yang ngebales-balesin kalau ada orang komen soal bug gitu, atau bahkan ngebalesin orang-orang yang ngasih bintang 1 tapi bilangnya bagus gitu kan bingung ya. Itu juga kerjaanku dulu tuh. Terus bales-balesin email report juga, atau misalnya kayak ada yang beli salah terus minta refund, atau kayak wah ini aku udah beli itemnya tapi itemnya nggak nyampe ke game aku gitu. Termasuk sama itu juga tadi kayak misalnya pergi ke event-event, buka booth, ketemu sama pemain gitu. Jadi lumayan macam-macam lah saat itu yang dikerjain. Saat itu ya. Saat itu. Dan ternyata kan tadi Sajo sempat bilang ya, bayangan komunitas adalah sesuatu yang datang dari orang-orang yang punya ketertarikan sama satu hal. Misalnya suka psikoden gitu ya. Terus mereka sama-sama berkumpul dan membuat sesuatu aktivasi gitu ya, yang diinisiasi para penyukanya. Ternyata setelah masuk ke komunitas yang sifatnya industri profesional gitu ya, ada yang lebih luas lagi dari itu gitu.
Iya. Nah, ketika masuk ke industri ada produknya gitu ya, dan wah ternyata komunitas ini punya peran penting gitu kan. Nah, Sajo ngelihatnya di industri game gitu ya, komunitas ini pentingnya dibangunnya dari mana dulu sih? Dari playernya dulu, dari kalau sekarang kan industrinya udah makin berkembang, udah ada komunitas developer, ada komunitas player jelas ada gitu ya, terus mungkin banyak vertikal lain yang ada komunitasnya juga. Nah kalau menurut Sajo sendiri ngelihatnya pentingnya dari mana nih? Benernya atau idealnya dari mana? Mulai dari mana ya? Nah, jadi komunitas tuh ya itu tadi misalnya kayak wah ada komunitas Suikoden gitu atau komunitas Nintendo gitu ya. Kan komunitas itu berarti gak cuma sekedar kumpulan orang aja, tapi mereka harus share the same value atau mereka punya interest yang sama atau goal yang sama gitu kan. Bisa jadi ada komunitas Suikoden yang memang fokusnya mereka karena goalnya kita adalah kita pengen kumpul-kumpul bareng, tapi ada komunitas yang mungkin aku cuma mau tahu informasinya aja, tapi aku nggak mau kumpul-kumpul bareng. Itu aja bisa jadi dua komunitas berbeda, iya kan ya? Gitu. Jadi kayak bahkan komunitas tuh nggak cuma suka sama satu hal yang sama, tapi mereka juga harus punya goal yang sama. Gitu. Nah itu kalau kayak Suiko dan Nintendo karena mereka IP-nya sudah cukup besar untuk bisa fansnya tuh membentuk komunitas sendiri. Gitu. Karena mereka udah punya udah relate banget dan suka banget sama produknya. Nah kalau kita baru bikin produk nih, bahkan kadang belum rilis gitu produknya, tapi kita pengen punya komunitas, pasti kan pertanyaannya gimana nih supaya bangun komunitas. Jadi sebenarnya itu bukan dari orangnya, kita mau orang-orang ini nanti suka sama produk kita, berarti harus ada produknya dulu. Tuh, atau mungkin kita harus, mungkin gak cuma produknya, tapi mungkin company-nya atau studionya juga bisa memberikan value atau goal tersebut ke komunitas. Jadi kayak nih kita mau bikin game, tapi kita maunya tuh gamenya tuh sesuatu yang datang dari kalian calon-calon pemain. Jadi ayo kita bikin satu komunitas gitu di mana kalian bisa kasih ide kalian bisa kontribusi. Itu kan memberikan goal bahkan sebelum produknya ada gitu. Nah, kalau tadi kita ngobrolin komunitas gitu ya, kalau nyebutin komunitas game secara umum yang terlintas di pikiranku gitu lebih banyaknya game-game luar. Betul. Kalau dari Sajo sendiri sebagai pegiat komunitas game lokal gitu, dari pelaku industri ya, itu yang pertama kali muncul komunitas game yang cukup gede, itu Sajo ingat gak sih? Dari era game apa? Untuk game lokal ya? Good question. Dari era game apa ya kira-kira ya? Kayaknya kalau misalnya spesifik bilang game apa, ini bisa jadi aku salah, ini cuma dari kacamata aku ya. Kayaknya kalau spesifik game apa aku nggak bisa benar-benar bilang sih. Karena kan maksudnya bahkan dulu misalnya yang sempat viral banget Dread Out gitu. Itu kan juga sempat kayak wah gitu orang-orang pada ngomongin, tapi kayaknya bukan yang sampai ke bentuk komunitas yang benar-benar Dread Out fans Indo gitu. Kayaknya belum ada ya. Gitu. Bisa tuh berarti ya. mungkin. Gitu. Terus habis itu apalagi dulu yang viral kayak tahu bulat gitu. Itu kan juga sempat ramai banget semua orang mainan tahu bulat. Tapi bukan yang benar-benar sampai kebentuk banget, tapi bisa jadi juga mungkin Dread Out dulu kan dia terkenal sekitar tahun 2013-an gitu ya. Betul. Di saat itu mungkin orang tuh belum semuanya yang udah punya PC high end untuk bisa mainin, jadi mungkin player base-nya nggak sebanyak itu gitu ya. Atau mungkin tahu bulat kan itu juga kayak itu game mobile, jadi memang orang cuman mau seru-seruan aja, tapi nggak begitu punya goal kayak apa nih kita membentuk komunitas untuk apa gitu ya. Nah kalau gitu menurut Sajo ya, ada perbedaan nggak sih antara komunitas game Indonesia sama game luar? Kalau game luar kan begitu mudah ya kita nyebutin tadi ya kayak misalnya paling umum ya Suikoden atau Final Fantasy, GTA atau apapun. Game luar rata-rata apalagi yang AAA ya pasti punya komunitas gitu. Nah Sajo ngelihat ada perbedaan yang ini nggak sih? Perbedaan yang signifikan antara komunitas game di luar sama game di Indonesia? Sebenarnya sih ini kalau misalnya kita ngomongin yang game-game gede gitu ya kayak tadi Suikoden atau game-game Nintendo. Dibilang perbedaannya mungkin secara secara semangat orang-orangnya mereka membuat aktivitas kayaknya nggak beda jauh. Mungkin yang berbeda adalah jumlah orangnya aja. Karena kan kayaknya di Indonesia nih yang pemain-pemain game AAA atau game premium gitu memang tidak segitu banyak dibandingkan yang pemain game mobile gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang di Indonesia nih komunitas seperti apa dibandingin yang luar sama aja kok. Gitu.
Jadi cuman ya itu aja, mungkin bedanya kalau kita ngomongin game premium nggak sebanyak itu porsinya dibandingin sama mungkin orang Indonesia yang main Mobile Legends atau mungkin kayak Genshin kan gede banget gede gitu banget di sini. Wah itu Indonesia. mereka sampai bikin event gede-gedean di mana-mana gitu. Jadi mungkin lebih ke tipe game yang dimainin tiap negara aja sih. Tapi menurutku kayaknya secara model aktivasi sama-sama ya, 11-12. Oke. Nah kalau gitu, pertanyaan berikutnya adalah, game Indonesia apa sih yang menurut Sajo besar karena komunitas? Kalau di luar kan banyak ya, jelas. Tadi kita udah sebutin banyak judul gitu. Ini kita ngomongnya game Indonesia atau komunitas Indonesia? Game Indonesia. Nah, Oke, game Indonesia aku bisa bilang sih. Apa tuh? Menurutku yang pertama, tapi mungkin nggak sebanyak yang nanti aku omongin berikutnya. Jadi Dread Out juga menurutku itu gede karena komunitas sih. Karena Dread Out itu kan dulu dimainin sama PewDiePie kan. Dan setelah dari situ jadi banyak banget yang istilahnya ngebantu mereka. Dan waktu mereka masuk Steam Greenlight ya waktu itu ya. Itu kan juga yang support banyak kan. Jadi Dread Out tuh juga salah satu yang beneran terbentuk. Dibantu disupport dan dibentuk oleh komunitas juga, makanya mereka lanjut bisa bikin Dread Out 2, bisa bikin VR, terus sekarang juga bikin Dread Hound. Itu komunitasnya kan masih kuat banget tuh sampai sekarang. Mungkin bagi semua fans yang bingung membayangkan emang ada ya komunitasnya nggak perlu dibayangkan menjadi ini kali ya Sajo ya, nggak perlu dibayangkan sekumpulan orang, bukan fans club juga gitu ya, tapi mereka yang sama-sama punya kepedulian terhadap satu produk dan memberikan dukungan terhadap produk tersebut gitu kan. Ya kayak contohnya Dread Out tadi sepakat juga sih, karena kalau nggak ada komunitas kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin Dread Out bisa sebesar itu dan dimainkan orang sebanyak itu di seluruh dunia gitu kan. Dan apalagi kayaknya juga mereka kan tersebar ya, nggak cuma di Indonesia doang. Jadi kan nggak mungkin kayak kelihatan gitu, oh itu orang-orang ngumpul mainin Dread Out gitu. Mereka mungkin terkumpulnya ya di Facebook atau mungkin di Twitter gitu kan. Atau Discord mungkin. Atau Discord, betul. Nah kalau apalagi tadi Sajo, selain Dread Out tadi kayaknya mau nyebutin satu judul lain. Satu lagi yang baru-baru ini nih, itu gede banget, itu Coral Island. Oh, itu gede komunitasnya? Itu mereka, mungkin karena mereka kan juga game farming ya, dimana orang bisa main setiap hari. Dari sebelum mereka mulai Kickstarter aja, itu komunitasnya mereka udah gede. Karena mereka komunitasnya gede, mereka tahu bakal banyak yang backing, mereka start Kickstarter. Makanya kan kemarin sampai berapa miliar triliun tuh dapatnya. Nah, itu angkanya fantastis lah ya. Ya itu bukti juga ya Gizmo Friends kalau komunitas bentuknya adalah mereka yang akan mensupport produknya belum ada, kayak si Coral Island itu, dia udah dapat backer alias bukan calon pembeli ya, calon donatur yang mendorong supaya gamenya ada gitu, rilis gitu. Itu peran komunitas yang sejatinya seperti itu ya. Bukan sekedar orang ngumpul-ngumpul berdiskusi suatu game atau ya main game bareng, nggak sekedar itu ya, bahkan bisa sampai support yang real wujudnya. Betul. Gitu. Dan supportnya juga nggak harus jadi backer, tapi mereka bisa membantu menyebarkan gitu-gitu, kayak mereka share itu juga kan amplifying the product gitu. Betul. Ya. Oke. Nah terus kalau gitu ya, kalau itu kan contoh-contohnya udah Sajo kasih tahu tuh success story-nya. Kapan sih sebenarnya developer itu mulai bangun komunitas? Nah, ini juga sering kalau misalnya aku pergi-pergi ngisi talk atau seminar, aku selalu bilang kayak ya itu tadi, mulai dari produknya dulu. Kadang kan kita langsung yang kayak oke, aku mau bikin game, berarti aku harus bikin Discord nih, aku harus bikin forumnya segala macam buat orang-orang ngomongin. Tapi apakah orang-orang mau ngomongin kalau orang-orang satu belum kenal sama developernya, belum kenal sama produknya, produknya juga udah ada atau belum gitu. Kalaupun produknya belum ada kayak Coral Island itu kan saat mereka buka Kickstarter produknya belum ada, tapi mereka udah bisa kasih lihat ini yang akan kita bikin. Kalian semua yang suka game-game farming, ini kita butuh bantuan kalian untuk mewujudkan ini. Mereka memberikan goal tersebut gitu kan ke komunitasnya mereka, yang akhirnya komunitasnya kayak oke, ayo kita masuk ke Discord, kita bantu game ini sama-sama biar terwujud gitu. Jadi apakah mereka juga gamenya belum jadi tapi bisa memberikan goal tersebut gitu ya. Jadi mungkin harus dimulainya dari itu gitu. Tapi kan mereka bisa memberikan goal tersebut kalau mereka udah tahu mau bikin produk apa. Gitu. Jadi sebenarnya dimulai dari produknya dulu nih. Nah kalau dari pengalaman Sajo nih ya, kan lama pengalaman di developer publisher game-game indie gitu ya. Game indie sama game AAA tentu pengenalannya tadi Sajo bilang kenalin dulu produknya ke orang gitu. Betul. Baru bikin komunitasnya. Nah, menurut Sajo gimana nih bisa nantinya mengenalkan produk yang
apalagi indie gitu kan, yang AAA aja tantangannya banyak banget gitu. Betul. Gimana sih menurut Saju supaya nantinya produk yang sudah dikemas indie belum tentu kalah sama AAA secara secara potensi gitu kan. Terus gimana caranya meyakinkan calon-calon pemain ini supaya tertarik? Oke. Jadi kalau misalnya mau meyakinkan ya itu tadi ya. Kalau misalnya kita udah merasa nih, oke, kita udah punya produknya apa, kita udah tahu mau apa yang mau kita kasih lihat gitu ya ke mereka. Itu kan berarti kan komunitas harus pelan-pelan dibangun ya. Kita nggak bisa langsung berharap kayak Square Enix aja nggak usah bilang mau bikin game apa, mereka cuma bilang Final Fantasy 20. Itu orang-orang udah langsung berkumpul sendiri gitu ya. Sedangkan kita kalau misalnya nih aku mungkin ngomong, kita mau bikin Coffee Talk episode 5 gitu. Mungkin nggak akan sebanyak itu ya antusiasmenya dibandingkan sama orang yang memang IP atau brandingnya udah gede. Jadi dimulai itu tadi sebelum mereka bisa untuk mereka bisa tahu produk kita harus kenalin dulu dong. Jadi mungkin dimulai dengan misalnya kita banyak-banyak share-share di sosial media atau kita menunjukkan diri kita dengan pergi ke event, pameran, biar mereka tahu dulu nih. Ibaratnya kayak kita ngiklan lah gitu. Kita ngiklan di TV, orang kan makin sering lihat lama-lama kayak iya ya kemarin kayaknya lihat nih gue game ini ada di pameran yang kemarin atau kayaknya gue pernah sering seliweran nih di timeline gue atau di FYP gue gitu kan. Jadi dimulai dari situ dulu bikin mereka kayak ada awareness dulu gitu. Tadi kan Saju sempat nyebutin Coffee Talk, produknya Toge gitu ya. Ada pengalaman nggak sih di Toge ketika mengenalkan game baru, terus akhirnya orang terpancing dan komunitasnya sekarang jadi gede? Coffee Talk sih itu sekarang gede banget. Itu salah satu yang padahal gamenya udah rilis dari 2020. Tapi sebelum 2020 pun kita tuh udah punya komunitas nggak gede, komunitasnya kecil. Tapi mereka karena benar-benar sangat suka dan tertarik dengan Coffee Talk, walaupun kecil tapi kualitinya bagus gitu ya. Itu powerful banget gitu, impact-nya. Karena mereka tuh beneran ketika gamenya rilis, mereka suka banget. Itu mereka beneran yang jadi evangelisnya kita banget. Mereka beneran keluar kesana kemari, bahkan katanya, udah ini aku pokoknya beliin teman-teman aku, pakai uang aku sendiri, aku give-give. Sampai gitu ya? Karena mereka kalau udah beneran suka, kan beneran yang kayak, I will do anything to support this game gitu. Dan strategi Saju sendiri untuk nge-keep yang tadinya ini segini, tapi ini potensial nih. Terus kan nggak mungkin ya, skalanya segitu-gitu aja. Sekarang pun udah membesar banget. Gitu. Strategi apa sih yang dipakai Saju untuk yang meng-growth itu gitu? Nah, itulah sebenarnya setelah aku setelah aku menjadi community manager gitu. Itu sebenarnya tugas community manager. Jadi sekarang aku membagi kalau misalnya itu ya tadi journey seorang player gitu, gimana dari dia yang aware dulu sampai akhirnya jadi komunitas. Sekarang di timku aku bagi 2. Jadi social media manager itu tugasnya itu tadi buat nyebarin awareness. Sebanyak orang harus kenal sama Toge, produk-produknya Toge. Ketika mereka udah suka, mereka kan berarti udah jadi part of community nih. Karena mereka udah punya goal tadi, aku mau support Toge Productions, mau support Coffee Talk. Nah itu tugasnya si community manager. Jadi dia yang harus cari tahu gimana ya caranya supaya mereka nih tetap stay sama kita. Sampai nanti mungkin kita keluarin sequel lagi, sampai mungkin nanti kita ada keluarin game berbeda lagi gitu. Jadi strateginya ya tanda kutip mungkin berteman gitu dengan mereka. Jadi di Discord kita bikin aktivitas kayak yuk kita main game bareng. Dan gamenya nggak harus Coffee Talk. Apa aja yang mereka suka gitu. Yang penting mereka merasa merasa kayak aku nih ternyata berteman baik dengan tim developernya Coffee Talk. Aku ternyata bisa sharing-sharing feedback aku dengan leluasa sama mereka gitu-gitu. Jadi bikin mereka jadi part of the community lah intinya. Bikin mereka ini ya merasa dianggap ada dan ya dirangkul gitu ya berarti. Betul, ya sama lah kayak kita ada acara komunitas kan sebenarnya kadang misalnya komunitas Suikoden kumpul tapi belum tentu ngomongin Suikoden, ngumpul aja gitu ya. Kayak ngopi aja atau apa gitu. Jadi sama komunitas kita pun juga gitu. Kayak kita ajak kumpul aja. Selain aktivasi online, apalagi kan ini skopnya game yang target marketnya seluruh dunia gitu. Betul. Ada nggak sih aktivasi-aktivasi offline yang Saju jalanin juga? Ketika, ya ini kan gamenya banyak juga kan dari satu developer gitu. Offline ada, tapi mungkin skalanya nggak besar ya. Jadi misalnya kadang kalau yang paling gampang ya di Indonesia lah gitu, karena kita kantornya di Indonesia. Jadi waktu itu kita beberapa kali bikin gathering gitu di kantornya kita di Tangerang. Terus kayak pas gathering ini kita juga
kasih mereka sneak peek, oh ini kita mau ada game baru, kalian boleh ngetes duluan gitu, sebelum yang lain ngetes gitu-gitu. Jadi kan mereka merasa, oh ya ampun ternyata ada benefit nih aku jadi bagian dari komunitasnya Toge Productions, dan mereka juga bisa rewarded kan, udah gabung sini, udah support, aku mendapatkan apa ya kayak timbal balik juga lah gitu. Nah kita geser dikit nih dari developer ke publisher gitu ya. Publisher itu kan punya peran penting dari kesuksesan penjualan sebuah game, iya kan? Betul. Nah terus biasanya kan Sajo juga di publisher juga kan perannya. Ngelihatnya peran si komunitas ini di sisi mana sih? Misalnya nih ada game bagus, potensial gitu ya. Terus ini ada komunitas tapi kayak tadi Sajo bilang masih kecil tapi kayaknya bakal berkembang gitu. Nah ngelihatnya gimana nih ketika memasarkan sebuah game gitu ya, sebuah produk. Supaya nantinya ya berjalan sesuai dengan harapan, angka penjualannya maksimal, komunitasnya juga bertumbuh terus. Gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya sebagai publisher ya, jadi saya oh ini ada game yang kayaknya potensial gitu-gitu. Yeah. Dari aku sendiri untuk ngelihat apa ya kayak ya itu tadi either komunitasnya atau potensi yang mungkin bisa dihasilkan gitu dari game ini untuk bisa membentuk komunitas. Ujung-ujungnya kembali lagi tadi itu produknya. Tapi mungkin cara aku lihat gini, kayak kalau misalnya aku sendiri ketika ngelihat pitch, orang nge-pitch nih ke Toge Productions sebagai bawa game mereka. Kalau aku sendiri aja udah merasa kayak, ih ya ampun ini tuh kayaknya seru banget deh, aku bakal bisa ngobrolin sama orang-orang, atau aku bisa ngerasa, wah ini kayaknya kalau aku ngajakin orang-orang buat support game ini nih, aku pengen banget gitu. Jadi sebenarnya kita di Toge gampang sih, orang kan suka nanya, oh gimana ya caranya supaya di-publish Toge. Kalau misalnya orang-orang Toge aja udah seneng gitu ngeliatnya, pasti itu potensi apa ya kayak chance buat desainnya lebih besar karena kalau kita sendiri juga nggak merasakan excitement tersebut apalagi orang lain gitu. Termasuk komunitas kan tadi itu kan harus punya excitement yang sama gitu ya. Jadi bisa dibilang ya ini ya kalau mau apa namanya produk market fit gitu di startup gitu. Udah tes pasarnya ya itu tadi ya strateginya kayak gitu. Nah terus ini nggak sih, kalau dari kacamata publisher ya, Sajo kan juga tadi seperti dibilang di publisher juga, ngelihat ini misalnya contoh Coffee Talk gitu ya, dari Coffee Talk 1 terus ada Coffee Talk 2, apakah itu buah dari, ya selain program dari ini ya, dari company gitu, perencanaan company, terus ada keinginan dari komunitas gitu. Mereka merequest, oh kayaknya ini bakal kita tunggu-tunggu nih, sequelnya gitu kan. Itu keputusan yang datang dari mana berarti? Kalau gitu-gitu komposisinya gimana sih? Itu udah pasti dua-duanya juga sih. Jadi kita nggak mungkin bikin sequel kalau komunitasnya nggak minta. Kalau misalnya karena itu kan sebenarnya bentuk validasi juga ya. Kalau misalnya kayak secara market validasinya terus bilang kayak, oh udah nih aku udah main, terus nggak ada yang request nggak ada yang request sequel, ya berarti memang mereka nggak mau gitu kan. Kalau misalnya kita bikin sequel itu karena mereka memang minta gitu, mereka kayak aku tuh mau konten lagi gitu, aku suka Coffee Talk, aku pengen ada Coffee Talk lain-lainnya gitu. Jadi yang pertama harus ada demand-nya dulu. Kita lihat udah ada demand-nya, sekarang kita ya tanya ke timnya kan. Jadi timnya sendiri kita bisa nggak ngerjain, kita punya ide nggak, karena kita juga nggak mau memaksakan bikin produk yang nantinya malah bikin mereka kecewa juga kan. Karena itu bisa pedang bermata dua ya berarti ya. Bisa jadi kalau kita salah-salah nih bikin sequelnya nggak bagus, mereka malah lari semua. Ternyata sequelnya kayak gini gitu kan ya. Ada nggak yang kayak gitu yang akhirnya produknya udah dirilis ternyata tidak sesuai dengan harapan gitu, sampai akhirnya ya wah kayaknya kita nggak mungkin nih melanjutkan ini gitu. Pasti ada aja sih gitu. Ada. Mungkin aku nggak usah sebut, tapi kalau ada lah yang kita lihat juga gitu, misalnya kayak oh ternyata secara review juga kurang oke, terus kita udah mencoba banyak marketing approach tapi nggak bisa nge-push sale-nya lagi nih, berarti mungkin emang ternyata ya demand dari marketnya gitu ya emang nggak ada, atau mungkin memang itu tadi ya secara market fit juga memang ternyata nggak masuk atau terlalu niche gitu. Dan sampai komunitasnya sebenarnya udah sempat ada atau bahkan sempat gede terus akhirnya hilang tuh, Sajo pernah lihat juga. Ya mungkin nggak yang dari Toge ya, dari game lokal yang lain mungkin. Pernah lihat juga ada kayak gitu, kasus-kasus kayak gitu. Game lokal lain mungkin aku nggak begitu perhatiin ya, ada atau enggak. Atau game luar mungkin? Game luar yang sampai udah wah ini tadinya hype gitu ya. Komunitasnya juga udah sampai besar. Terus tiba-tiba karena satu dan lain hal yang terjadi kayak Sajo bilang tadi itu,
tidak memenuhi ekspektasi lah intinya. Sampai akhirnya gamenya meredup pelan-pelan dan akhirnya komunitas juga hilang. Ada nggak kayak gitu? Mungkin ada ya, banyak mungkin karena pasti ada aku ngerasa ada juga mungkin game yang dulu ku mainin terus kayak udah hype banget. Oh mungkin ini deh, ini bukan pengalaman luar ya, ini pengalaman personal. Jadi ini pendapat personal juga. Aku suka banget game yang namanya Ace Attorney. Bikinannya Capcom. Itu terakhir aku main. Jadi mereka tuh udah ada beberapa sequel. Terakhir tuh sampai Ace Attorney ke-6. Itu tahun 2015 apa ya? Atau 2016. Terus mereka belum ada sequel lagi gitu. Terus sampai padahal setiap tahun itu kalau misalnya Capcom keluarin survei, kita tuh selalu yang kayak mana ini Ace Attorney 7 mana? Sampai lucunya aku ada ngobrol sama developer dari Taiwan, dia juga bikin game yang serupa kayak Ace Attorney. Terus dia pitch ke Toge kan. Terus Mata bilang, wah ini ngikutin Ace Attorney ya. Terus dia bilang, wah kamu ternyata main Ace Attorney juga. Iya ini Ace Attorney 7 mana? Jadi itu tuh semua fans seluruh dunia tuh sama gitu. Dan apa ya, yang dilakukan Capcom tuh mostly sekarang cuman porting di report aja ke konsol-konsol terbaru. Jadi dulu kan mereka game terakhirnya mereka tuh di 3DS. Jadi sampai Nintendo Switch udah keluar Nintendo Switch 2 nih. Mereka belum jadi gitu sequel ke-7-nya gitu kan. Gitu. Dan ini kan maksudnya game yang aku personally mainin ya. Jadi aku yakin pasti mungkin di luar sana juga banyak yang seperti itu gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh fansnya nih mereka tuh haus akan game-game seperti ini lagi atau lanjutannya, tapi kita kan nggak tahu ya apakah developernya sendiri juga udah bubar timnya atau mereka nggak punya pendanaan lagi atau mereka memang udah mau pindah jalur gitu, udah nggak mau bikin game kayak gini lagi, mau pindah aja gitu kan. Oke. Nah kalau tadi kan kita udah banyak ngobrolin soal komunitas game dan efeknya gitu ya. Nah sebenarnya kan elemen di komunitas atau tujuan dari komunitas itu nggak semata-mata untuk playernya aja gitu. Betul. Bisa juga komunitas untuk developer atau elemen-elemen teknis pekerja-pekerja teknis dalam sebuah game atau non teknikal juga gitu kan. Nah, kalau Saju ngelihatnya apa nih yang lagi sekarang perlu dieksplor lebih banyak gitu. Apakah masih untuk playernya dulu atau untuk developernya atau untuk yang non dev dan non player? Menurutku semuanya harus tetap jalan bareng-bareng ya. Karena kalau misalnya kayak kita fokus ke komunitas player tapi yang developernya sendiri nggak saling support, nggak punya komunitas untuk yaitu ya saling berbagi atau mungkin kayak sharing-sharing ilmu, pasti kan nantinya juga kayak ya udah semuanya kerja sendiri-sendiri masing-masing gitu. Jadi fokus ke komunitas masing-masing gitu. Kalau misalnya yang para developer juga, yang aku suka dari Indonesia adalah aku rasa komunitas game developer di Indonesia ini cukup kuat gitu. Termasuk walaupun kita walaupun kita semua kepencar-pencar di pulau-pulau berbeda, tapi tiap pulau ini punya komunitas yang kuat dan mereka tuh kadang juga masih suka kayak semacam cross kolaborasi lah gitu dengan komunitas yang lain. Jadi misalnya kayak yang aku lihat kuat tuh misalnya di Game Dev Bandung, itu kemarin mereka bikin acara game jam gede. Terus Game Dev Malang, terus sekarang Game Dev Jakarta juga udah mulai pelan-pelan nih mau dibentuk lagi juga. Dan di situ kan mereka juga kadang suka cross collab, cross promo juga. Misalnya yang Malang pertukaran ilmu nih sama yang ada di Game Dev Surabaya gitu-gitu. Oke. Nah, kalau yang non teknik bukan kan rata-rata komunitas tuh kalau nggak developer ya player. Gitu. Saju pernah nggak sih ngelihat ada game lokal ya khususnya ya? Ada komunitasnya tapi bukan player, bukan developer, tapi misalnya arranger gitu atau komposer gitu ya, atau apa ya? Pokoknya yang nggak berhubungan sama ngerjain gamenya. Ada nggak sih? Pernah ada nggak? Sebenarnya ada sih. Saat ini juga kan aku kan marketing ya. Jadi dibilang ngerjain gamenya juga enggak gitu. Kerjaanku jualan gitu kan ya. Jadi kita pun juga ada komunitas buat marketing, community manager, social media manager, PR gitu. Yang dimana kita tuh sharing-sharing ya gimana ya caranya kayak ngejual game. Soalnya kan kita nggak ngerti bikin game. Tapi kita pengen bisa bantuin jualan game nih. Jadi kalau kita gabungnya ke komunitas yang bikin game, kadang ngobrolnya juga nggak nyambung gitu kan. Gitu. Jadi ada sebenarnya komunitasnya, cuman mungkin tetap nggak sebesar yang emang bagian teknis atau developernya. Tapi udah mulai ada dan menurut Saju itu tetap perlu juga di maintain ya? Tetap perlu gitu. Oke. Terus apa sih komunitas yang kalau tadi kan yang tumbuh gede udah ada, yang tumbuh pelan-pelan juga udah ada, yang belum tumbuh tapi perlu ada nggak?
Yang aku rasa udah ada, tapi kayaknya mungkin perlu dipupuk lagi nih ya. Aku rasa sekarang itu konten kreator, influencer, KOL gitu ya, untuk game lokal, itu kita tuh sebenarnya butuh gitu. Karena kan kita, aku rasa di Indonesia nih banyak yang bikin game-game lokal, dan sebenarnya kualitasnya udah bagus-bagus. Gimana caranya kita bisa penetrate market lokal gitu kan? Pastinya kan kita harus bisa kolaborasi sama konten kreator lokal juga. Jadi membantu mereka kayak ini, ayo kita sama-sama kolaborasi buat memperkenalkan. Tapi saat ini menurutku masih lumayan tersebar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada komunitas yang dimana, jadi nggak cuma streamer aja, tapi juga mungkin komunitas yang bikin konten di Instagram atau TikTok, gitu, atau mungkin di YouTube juga. Itu mereka bisa bikin apa ya, komunitas, atau mungkin nggak bikin komunitas, tapi mereka juga bergabung dengan kita gitu. Wah, itu menurutku bisa ngebantu buat kita ngenalin gitu ya? Game lokal sih ke market lokal. Dan aku rasa sekarang dikit-dikit udah mulai banyak nih yang mulai nyemplung-nyemplung gitu kan ya, kayak The Lazy Monday, Anak Tua gitu udah mulai bantu-bantu nyemplungin juga. New media lah ya. Oke. Itu ya berarti ya. Iya. Itu harapan personalku ya. Gitu. Karena aku mungkin juga sebagai marketing, jadi wah aku berharap aku bisa kolaborasi lebih banyak nih sama kreator lokal. Dan mungkin datangnya jangan dari kota-kota besar kali ya. Kayak lo TLM atau Anak Tua kan Jakarta, Bandung. Mungkin dari kota-kota luar Jawa bahkan bisa ada kreator atau new media yang bisa mensupport game lokal kali ya. Ya, semakin banyak semakin bagus lah pastinya. Nah itu upayanya udah apa dari Saju personal maupun dari mewakili Toge gitu ya, yang udah dilakukan untuk menumbuhkan itu udah ada apa aja? Sebenarnya sih kecil-kecil kita kadang dari aku personal juga dan dari Toge juga, kadang kita juga udah mulai reach out ke konten kreator lokal juga ya. Jadi misalnya kayak kemarin ini pas Toge kita ada acara ulang tahun Toge ke-16 kalau nggak salah ya, Januari. Itu kita reach out ke konten kreator lokal. Kita mulai dari yang kita kenal-kenal dulu aja gitu. Terus kita bikin, bisa nggak kalian jadi kayak co-streamer acara anniversary kita nih. Nanti kita kasih early access ke beberapa game kita buat kalian mainin pas stream. Terus kita sponsori dengan Steam Key juga untuk kalian bagi-bagiin ke viewersnya kalian gitu. Jadi kita mulai dengan membangun relasi itu dulu gitu. Dan kita mulainya juga dari yang kecil-kecil, kita nggak harus langsung ngejar yang besar. Karena kita juga pengennya justru bisa ngebantu yang konten kreator kecil-kecil ini, siapa tahu kita bisa bertumbuh bareng gitu kan. Menarik. Nah kalau dalam bayangan saja sekarang platform digital udah makin banyak gitu ya. Ada Discord, ada kalau dulu kan komunitas mungkin pakai Line gitu ya. Pakai WhatsApp gitu ya. WhatsApp, ada juga yang masih mengembangkan di situ. Nah, menurut saya nih di pengembangan kedepannya ya, akan seperti apa? Apakah masih dan dulunya pasti ya platform konvensional ya, kita face to face ketemuan gitu kan, terus ngumpul gathering ya, datang ke satu tempat, kalau ngobrol, kalau ada aktivasi yang dilakukan bareng-bareng di situ ya bareng-bareng gitu. Nah, Saju ngeliatnya gimana nih? Ke depan bakal seperti apa sih perkembangan atau transformasi komunitas game gitu? Kedepannya sih menurutku tetap digital akan jadi yang utama ya. Yang gitu? Karena apalagi kan sekarang orang juga udah mulai ini ya, banyak dari kita yang mulai berinteraksi dengan teman-teman dari luar negara kita atau luar daerah kita, yang dimana ya itu akan lebih accessible melalui platform digital gitu ya. Kalau platformnya di mana aja, menurutku itu juga kembali ke tipe orang dan tipe pemain gamenya. Misalnya kayak mungkin orang-orang yang suka game cerita, mereka nggak buka Reddit. Mereka cari-carinya tuh di TikTok atau di Instagram. Tapi orang-orang yang suka game-game yang mechanic heavy atau yang misalnya game-game strategi, mungkin mereka cari-cari bahannya di YouTube. Jadi tetap tiap platform ini sebenarnya punya tujuannya masing-masing gitu. Tapi segimanapun besarnya nanti ya platform digital dan interaksi komunitas atau interaksi player secara digital, ada hal yang tetap tidak bisa digantikan gitu oleh digital ketika kita memang bertemu in person gitu. Jadi dari Toge pun kita juga tetap pengen maintain itu ya. Jadi dua-duanya ada. Kita tetap kuatin di digitalnya, tapi kita tetap hadir di event-event offline juga gitu. Wah, menarik banget ya Gizmo Friends ngobrol-ngobrol soal komunitas. Tapi sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan terakhir nih buat Saju soal komunitas game lokal ya khususnya gitu. Kalau ngomongin komunitas gitu kan, semakin membesar, semakin banyak orang yang punya harapan dan kepentingan gitu kan. Terus namanya komunitas, nggak tahu, Saju sepakat nggak? Komunitas yang baik itu juga ya harus memberikan keuntungan material dan imaterial gitu. Nah, kalau menurut Saju gimana?
Menurutku ya itu tadi ya, namanya komunitas kan pasti harus ada benefit untuk orang-orang yang tergabung dalam komunitas tersebut. Tapi yang paling penting adalah ketika kita bangun komunitas, kita harus paham ini tujuannya apa gitu. Dan misalnya kayak gini, tujuannya memang kita untuk membangun satu sama lain gitu. Atau misalnya kita tujuannya adalah untuk bisa menghidupkan kembali marketing di industri game. Jadi biar orang tuh nggak fokus ke develop aja, tapi orang juga mulai sadar akan marketing gitu. Jadi kan misalnya dari situ kita bisa lihat nih kalau ada orang-orang yang punya kepentingan tidak sesuai, misalnya tiba-tiba join komunitas terus bilang, tapi kan marketing sebenarnya nggak bagus ya, mendingan gak usah dimarketingin, udah lah bikin game. Wah ini kan berarti udah nggak sesuai goalnya dengan komunitas. Jadi tiap komunitas itu ya itu tadi, menurutku again harus ada benefitnya, tapi at the same time kita juga harus ngerti goal dari komunitas ini apa untuk mencegah itu tadi orang-orang yang punya kepentingan lain di luar dari goal tersebut. Jadi kita bisa seleksi dan kita bisa tahu kok ini orang kok pihak ini tidak mempunyai visi misi yang sesuai ya dengan komunitas kita. Tadi benefit belum, apakah harus bentuknya, kalau benefit ini kan pasti konotasi orang ada uangnya nggak sih? Ada cuannya nggak sih di situ? Itu gimana? Sebenarnya kalau misalnya kita kembali ke arti sebenarnya komunitas lagi kan ini memang sesuatu yang voluntary gitu ya. Kalau misalnya udah ada uang, itu mungkin jadinya udah jadi asosiasi atau afiliasi gitu ya. Udah nggak komunitas lagi gitu. Karena komunitas itu yang penting ya itu tadi, apakah kita share the same value, apakah kita punya goal yang sama gitu. Karena keuntungan benefitnya nggak harus dalam bentuk material gitu. Tapi misalnya kayak kita menjadi dapat ilmu baru, atau kita jadi bisa meraih goal ini bersama-sama, atau aku yang tadinya misalnya merasa sendirian, sekarang aku jadi merasa bahagia nih tiap kali masuk komunitas ini gitu. Jadi something more than just materials lah gitu, yang menjadi menjadi benefit kita jadi bagian dari komunitas itu. Gitu. Wah, cukup menjelaskan ya harusnya Gizmo Friends. Jadi yang masih bertanya-tanya buat apa sih ngedevelop komunitas, buat apa ada komunitasnya. Nah tadi saja udah menceritakan, mungkin cukup membuka mata ya harusnya, mudah-mudahan. Tapi kalau pengen ngobrol lebih lanjut soal komunitas game, khususnya game-game Indonesia ke Sajo, bisa mencolek di mana nih? Bisa colek aku di sosmed aja, di Instagram atau di Twitter, X ya sekarang namanya. Itu akunku namanya Sarah Hana, SAARAH, H-nya 2, HANA. Kalau misalnya DM ya itu kalau pertanyaannya relevan denganku, ku jawab. Kalau enggak ya bisa juga kayak mention aja di Twitter. Aku lumayan aktif di situ juga. Dan di sosmed-sosmed lainnya kayak Blue Sky, namanya semua sama. Oke. Thank you sekali lagi Sajo, insight-nya soal komunitas menarik banget. Dan kalau Gizmo Friends tertarik dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di channel YouTube Gizmologi. Gizmo Talk tayang setiap hari Senin. Dan pastikan juga kalian follow Instagram Gizmologi dan gizmotalk.id. Kayaknya untuk episode kali ini sekian dulu. Sampai ketemu di episode Gizmo Talk berikutnya. See you in the next episode and bye-bye guys. Bye-bye.